Oke, eh, yang baru join ini juga cuma satu, tapi gak masalah. So, welcome back teman-teman. Di sini kita bakal bahas emiten IPO yang sekarang lagi ada cuma satu, yaitu PJHB gitu kan teman-teman. Jadi apa sih emiten ini? Lalu gimana sih prospeknya? Apakah bisa dimanfaatkan untuk kita bisa eh, mendapatkan profit dalam waktu dekat atau tidak? Ayo kita coba bahas di sini, oke? Nah, yang pertama kita harus ketahui itu adalah dari PJHB-nya itu sendiri. Seperti biasa, apa namanya, dari framework yang biasa aku ajarin ke teman-teman semua, itu biasanya yang pertama kita lihat ownernya dulu gitu kan. Jadi PJHB secara sekilas itu transport dan logistik gitu kan teman-teman. Tapi untuk detailnya kita bakal bahas lebih detailnya nanti teman-teman. Nah, dari segi owner teman-teman, kita sebelum dia IPO teman-teman itu dimiliki oleh Monica Chandrasa, Nixon Samuel, pokoknya dan beberapa nama yang lainnya gitu kan. Terus gimana sih gitu kan apa namanya tentang orang ini gitu kan, orang-orang yang ada di sini gitu kan. Nah, secara apa namanya, pas waktu kita lihat-lihat detailing dan yang lain-lain, kita bisa dapatkan bahwa orang yang memiliki kendali penuh atas perusahaan, dan ketika perusahaan akan terjadi apa-apa itu akan dimiliki oleh siapa, itu penerima manfaat akhirnya adalah Hero Gozali, atau UBO-nya itu adalah Hero Gozali gitu kan teman-teman. Nah, Hero Gozali juga memiliki kepemilikan saham jika sebelum IPO itu ada sekitar 50% teman-teman. Jadi apa namanya, intinya dari struktur pemegang saham yang dimiliki oleh PJHB ini tuh dikendalikan penuh oleh keluarga Gozali. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah apakah keluarga Gozali ini bagus apa tidak? Nah, itu aku searching, aku lihat, cari-cari tahu apa namanya track recordnya, apakah ada kesandung kasus korupsi, kasus apapun itu, atau apa yang hal-hal buruk lainnya, apakah ada atau tidak? Aku sendiri belum bisa melihat itu, nggak bisa aku dapatin, teman-teman. Nah, kalau teman-teman di sini bisa melihat adanya akan hal tersebut, bisa tolong kasih tahu juga gitu kan teman-teman. Nah, tapi aku sendiri sejauh ini belum bisa nemuin teman-teman. Nah, yang bisa kita nilai apakah keluarga Gozali ini itu bagus apa enggak, mungkin kita bisa nilai dari berbagai perspektif teman-teman. Nah, di sini sebelum kita masuk ke penilaian bahwa perusahaan ini bagus apa enggak, coba kita cari tahu dulu yuk apa namanya perusahaannya itu apa sih gitu ya teman-teman. Jadi perusahaannya itu kan emang angkutan laut ya teman-teman, ya ya bukan angkutan laut sih, pokoknya transport and logistik gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya lu pada ini teman-teman mau punya punya perusahaan tambang gitu kan, perusahaan tambangnya itu kan butuh apa namanya, ngangkut dari pelabuhan ke tangki, atau dari tangki ke dari apa namanya pelayarannya itu nganterin lagi ke tujuannya dan yang lain-lain ya, itu kurang lebih bisnis dari PJHB itu sendiri gitu kan teman-teman. Jadi definisi dari landing craft tech itu ya kurang lebih kayak gitu teman-teman. Jadi apa namanya, ya dia kurang lebih itu dari komoditas teman-teman biasanya. Jadi kalau misalnya kalian punya batu bara, nikel, bauxite, emas apapun itu gitu kan. Emas gak mungkin sih. Cuman ya yang batu sumber daya alam lainnya itu biasanya butuh angkutan. Nah, itu tuh kurang lebih si PJHB itu bisnisnya seperti itu, teman-teman. Nah, skemanya itu ada dua, teman-teman. Ada freight charter, yaitu penyewaan kapal untuk satu kali perjalanan. Misalnya dari pelabuhan A ke pelabuhan B, terus nanti dari pelabuhan B diambil ke pelabuhan C dan seterusnya. Atau time charter gitu kan. Jadi kita nyewa ini kapal, kita disewain ke orang, terus ya udah kapalnya disewain selama beberapa waktu ke depan. Nah, kita mendapatkan uangnya dari sana. Jadi kurang lebih bisnis prosesnya itu simpelnya kurang lebih seperti itu, teman-teman. Nah, target pasarnya siapa ya? Mereka di perusahaan sektor pertambangan gitu kan yang tadi,
punya minyak dan gas, kalau misalnya konstruksi, dan beberapa informasi yang lainnya gitu kan. Nah, sekarang karena ini adalah perusahaan yang ya kita juga baru muncul ya di bursa kita. Nah, kita coba cek deh gimana track recordnya untuk menentukan family business Ghazali ini bagus apa enggak itu kita bisa tentukan dari laporan keuangannya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita lihat teman-teman dari laporan keuangannya itu ya dari tahun ke tahun sebenarnya 2022 ke 2023 stagnan, 2024 juga stagnan, bahkan di tahun 2025 juga masih kayak ya stagnan teman-teman. Nah, tapi sayangnya di sini bisa kita lihat bahwa apa namanya laba bersihnya itu dari tahun ke tahun itu ya sangat fluktuatif teman-teman. Tahun 2022 sama tahun 2023 itu ada peningkatan yang sangat signifikan terjadi. Kenapa? Ya karena pada tahun yang dulu teman-teman ingat atau enggak itu komoditi lagi boom, batu bara lagi apa namanya harganya meningkat, banyak orang yang butuhin, terus kan ya secara logika aja ya teman-teman kan kalau misalnya kan komoditi itu supply and demand lah teman-teman. Kalau supply-nya terlalu dikit, ya harga bakal naik gitu kan. Nah, karena demand-nya pada waktu itu tinggi gitu kan, banyak yang butuh batu bara, makanya banyak apa namanya di tahun 2022, tahun-tahun 2023 itu banyak yang ya order batu bara gitu kan. Dan si PJHB ini mendapatkan eh, flow-nya dari sana gitu. Makanya tahun 2022 dan tahun 2023 itu cukup bagus. Namun sekarang tahun 2024 contohnya kita ambil paling gampang batu bara itu lagi turun. Nah, pendapatannya juga pada ikut turun gitu kan. Sama di tahun 2025 juga. Tapi walaupun begitu perusahaan masih bisa sustain teman-teman masih bisa mencetak laba gitu kan gitu. Dan apakah ini bagus kalau menurut aku sendiri ya emang bagus ya teman-teman cuman ya mungkin dari segi pengelolaan manajemennya mungkin ya karena ini sorry banget buat manajemen perusahaannya atau apa cuman ya kurang bagus lah dalam buat apa namanya perusahaannya bisa lebih stabil. Tapi walaupun begitu di kondisi ya apa namanya lagi susah-susahnya perusahaan masih mencetak laba is oke bagus gitu kan teman-teman. Nah, eh oke, itu ya teman-teman. Terus kita coba lihat ya teman-teman sekalian, karena kita udah bahas teman-teman dari prospek laba bersihnya gitu kan. Jadi dari segi laba bersihnya oke, bagus aja. Tapi ya secara tren itu kurang bagus sekarang karena tahun 2025 mungkin kontraknya atau apanya itu kurang banyak gitu kan. Jadinya labanya juga kurang maksimum gitu kan. Tapi ya masih oke lah gitu loh. Nggak bagus-bagus banget nggak jelek-jelek juga gitu. Jadi ya sedang-sedang aja gitu kan teman-teman. Nah, coba kita lihat dari segi asetnya juga perusahaan bagaimana dari tahun ke tahun. Ya, I think bagus lah ya, nggak begitu jelek-jelek banget gitu kan teman-teman. Karena apa kok bisa bisa disebut bagus ya? Karena dari segi balance sheet, asetnya juga dari segi aset lancar ya teman-teman ya wajar dia turun signifikan ya karena ya mungkin di sini kas dan setara kasnya itu ya apa namanya turun ya karena mungkin kurang banyak ya pelanggannya teman-teman. Jadi ya ya biasa-biasa aja lah teman-teman. Dari segi cash flow-nya ini positif which is good gitu kan teman-teman. Nggak ada red flag dari situ gitu kan. Dan yang lebih menariknya itu adalah dari historical dia bagi-bagi dividen teman-teman. Jadi perusahaan ini, si PJHB ini, itu suka bagi dividen, teman-teman. Jadi ya, I think gini, di perusahaan transportasi dan logistik gitu ya, teman-teman. Kalau kalian cek ya, ada saham-saham seperti Lead, Wins, dan yang lain-lain gitu ya, teman-teman. Itu jarang banget loh bagi dividen. Mereka dapat laba banyak banget, tapi jarang bagi dividen. Tapi ini perusahaan jadi gini, ada karakteristik kalau di perusahaan transportasi dan logistik secara fakta ya teman-teman itu mereka jarang banget kasih dividen. Jadi ini perusahaan bagus banget teman-teman. Dia kasih dividen gitu kan, which is apa namanya dia mentingin tuh ke apa namanya kepada shareholdernya gitu kan. Jadi ini salah satu yang menurut aku menjadi salah satu poin plus teman-teman karena perusahaan yang bisa bagi dividen itu berarti ya mereka menghargai investor gitu kan apalagi perusahaan kapal dan logistik seperti ini jadi emang jarang banget loh kalau misalnya kalian riset itu
1 banding 10 atau bahkan 1 banding 5 atau bahkan 1 banding 10 mungkin mereka yang bisa bagi dividen. Sisanya itu jarang banget bagi dividen. So this company is very good, which why? Because they are distributed dividen gitu kan. Walaupun cuma dikit ya, ya itu udah cukup baik lah teman-teman. Dan dia nggak cuman omon-omon aja yang bilang kayak apa namanya, iya dividennya sekian gitu kan, dividennya bakal dibagiin 30%. Nggak, dia udah ngelakuin sejak tahun 2022 gitu ya teman-teman. Jadi ini perusahaan sangat bagus gitu dari segi dividen ya teman-teman. Nah, kita bahasnya singkat aja. Terus buat apa sih IPO? Nah, gini, dia itu butuh IPO karena dia melihat mungkin aja manajemen perusahaannya bisa melihat bahwa ada potensi yang sangat besar di kedepannya gitu kan. Makanya dia butuh 3 unit kapal baru. This is very good teman-teman karena apa namanya, ya, sorry. Ya karena ya mereka mau berekspansi, mau bertumbuh lebih bagus lagi gitu kan teman-teman. Jadi so ini bukan buat bayar utang, buat bayar apa, buat bayar apa. Kenapa? Ini buat bayar, ya buat ekspansi, buat capexnya mereka teman-teman. Dan kalau kita lihat bahwa apa namanya, kapasitas sekarang, karena dia bilang juga perseroan saat ini utilisasinya sudah terpakai maksimum gitu ya teman-teman. Jadi karena udah maksimum teman-teman, ya udah nggak bisa dioperasikan lagi yang punya asetnya yang sekarang gitu kan teman-teman. Makanya dia butuh eh, IPO untuk apa namanya, untuk ya pembangunan 3 unit armada baru. Jadi menurutku sih ya dari segi penggunaan IPO-nya juga sangat wajar gitu kan. Kenapa ya? Karena mereka sudah ngebuktiin bahwa aset yang dimiliki sekarang sudah nggak bisa buat nge-grow lagi, nge-drive lagi untuk nyari value, atau nyari value itu nyari profit teman-teman gitu kan. Jadi wajar mereka butuh IPO ini gitu kan teman-teman. So I think this is make sense gitu kan. Nah, gimana secara valuasi dan underwriternya gitu kan teman-teman. Nah, kalau dari segi valuasi teman-teman itu cukup premium, dan ini ada alasannya juga nanti di pembahasan kelima gitu teman-teman. Jadi kita pakai asumsi yang sangat sederhana teman-teman. Di sini kita ambil laba bersihnya, laba per sahamnya atau EPS-nya yaitu 4 ya yang terakhir gitu kan. Karena ini per April kita coba kali 3, seharusnya kan Juni, Februari, Maret ya. Harusnya per Maret dia tuh. Tapi dia tuh agak unik dia apa namanya, nerbitinnya per April gitu kan. Tapi ya eh, ya udahlah biarin nggak apa-apa gitu kan. Tapi coba kita kali 3, tapi 4 kali 3 kan disetahunkan ya teman-teman di sini itu sama dengan 12. Tapi kita konservatif deh, jadi 10 gitu kan. Nah, kalau misalnya earning per share-nya itu 10 gitu kan, dengan IPO price di rentan harga 310 sampai 330, maka kita bisa dapatkan PI-nya itu 31 kali hingga 33 kali teman-teman. Nah, kalau misalnya kita bandingkan dengan industri sejenis, maka di sini tergolong over value, teman-teman. Jadi, dari valuasinya itu kurang menarik ya, teman-teman. Tapi dari segi track underwriternya, kita bisa lihat di sini ya, teman-teman. Nah, kita anggap sini itu dia tipikal mainnya itu ternyata waktu aku lihat Cegas itu turun dulu terus naikin gitu kan teman-teman. Dan apakah ini akan terjadi ya I don't know gitu kan teman-teman. So ya setidaknya hijau aja udah cukup baik gitu kan teman-teman. Karena kenapa? Karena gini, karena ya ini valuasinya terlalu mahal gitu kan teman-teman. Jadi ya nanti one day kalian beli saham ini, one day kalau misalnya kalian beli saham ini terus hijau, ya udah jual aja gitu kan teman-teman. Kenapa ya? Karena valuasinya terlalu mahal gitu kan. Mau ngapain? Mau digoreng lagi? This is not Konglo gitu kan. Ini bukan Konglo yang punya tujuan buat masukin ke indexing atau apa gitu kan. Ini ya perusahaan, kalau menurutku lah ya teman-teman, ini perusahaan cuman ya fundamental play gitu ya teman-teman. Mereka itu ya cuman eh, dari segi fundamental aja, nggak terlalu apa namanya, nggak terlalu wow banget gitu untuk bisa naikin harga saham gitu kan. Nggak, aku nggak ngelihat seperti itu. Kenapa ya? Karena lihat aja dia bagi dividen, perusahaannya juga ya secara laba bersih, keuangan dan yang lain-lain juga cukup bagus-bagus aja, nggak terlalu kayak ya, dan nggak pernah lah dengar track recordnya dia untuk gendong ke indeks itu, belum pernah lihat, belum pernah dengar. So
Ya, menurutku ini bakal menjadi saham yang fundamental play. Oleh karenanya, once nanti kalian pada beli saham ini, better sih kalau menurutku eh, kalian pas waktu hijau udah jual aja. Kenapa ya? Karena ya udah PI 33 kali gitu kan. Kalau kompetitor sekian kali gitu kan. Jadi ya mau naik sampai mana gitu kan. Kita tunggu pas waktu dia dapat dapat informasi corporate action, dapat kontrak, dapat apa gitu kan. Baru mungkin bisa dipertimbangkan. Nah, ini yang menariknya tuh adalah di sininya justru apa keluaran bonusnya teman-teman. Jadi di sini teman-teman bisa dilihat bahwa dulunya si Gozali itu punya punya 50% tapi setelah dia IPO listing gitu kan itu dia terreduce semuanya terreduce dari semua eh, orang-orang Gozali ini mereka terreduce gitu kan teman-teman kepemilikannya dari 50% menjadi 37,5 dan setelah adanya apa namanya adanya waran seri A seri satu seri A sorry itu menjadi turun. Nah, tapi terlepas daripada itu, ini ada hal yang menarik gitu kan teman-teman. Jadi si Hero Gozali dan teman-temannya itu punya komitmen untuk tidak menjual sahamnya atau periode lockup dari 8 bulan ke depan, paling minimal. Jadi ya kalian nggak terlalu worry lah kalau dia mau guyur-guyuran, mau exit strategi buat retailing, nggak juga lah ya. Perusahaannya bagus, suka bagi dividen gitu kan. So, kayaknya nggak segampang itu dia pengen langsung exit gitu kan. Nggak, mereka juga pasti pertimbangin banyak hal gitu kan teman-teman. Nah, so aku sih ngelihat 8 bulan itu menjadi salah satu green flag bahwa dia itu kan banyak ya IPO itu cuma buat exit. Nah, ini kalau menurutku enggak sih teman-teman. Dan ini yang menariknya itu adalah dua saham, kita punya dua saham, kita bisa dapat satu bonus. Nah, ini kalian lihat rasionya juga di sini 480, ini jadi 240. Jadi ini justru menarik banget teman-teman. Jadi ini eh, potensi cuannya bukan di sahamnya tapi di warannya teman-teman. Jadi teman-teman, kalau misalnya teman-teman beli 10 juta, dapat bonus 5 juta teman-teman. Nah, kalian teman-teman 5 jutanya ini itu udah 50% teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian beli saham ini, ya kalian makanya aku bilang, kalian jual pas ijo aja gitu kan teman-teman. Ini jual pas ijo, kalian untung. Di sini mau kalian jual di harga 2 harga berapa kayak gitu, itu kalian udah pasti untung. Karena apa ya? Karena bonus namanya juga bonus gitu kan. Jadi ya ini udah tapi kalau misalnya yang di atasnya ini yaitu sahamnya itu turun ya mungkin ini harusnya jangan terlalu turun banget lah gitu kan teman-teman ya. Gitu sih. Jadi apa namanya? Intinya kalau misalnya itu aku sih yakin ya setidaknya bakal hijau itu bakal gitu kan. Terus apa namanya? Nanti eh, bonusnya ini bisa dijadiin eh, gen tambahan gitu kan. So, menurutku teman-teman IPO PJHB itu cukup menarik ya teman-teman walaupun banyak yang mungkin banyak di sini yang bertentangan tentang pendapatku tentang saham PJHB karena ini kemahalan lah atau apa cuma di sini POV yang aku kasih ke kalian itu adalah POV kita mainnya short term teman-teman. Jadi kita main cepat gitu kan besok kalau misalnya kita hijau udah kita jual terus langsung warnanya juga kita jual gitu. Ngapain kita hold gitu kan. Terus ya udah kita lihat aja karena gini teman-teman warannya itu harga tebusnya itu kalau nggak salah di harga 300-an ya teman-teman. Jadi harusnya sih ya harusnya apa namanya karena tebusan waran ya harus ditebus di harga 300 harusnya harga sahamnya mungkin aja ya nggak bakal lebih dari 330 atau berapa gitu ya tolong dicek lagi. Nah kalau misalnya dia lebih dari 330 apa namanya warannya harga sahamnya yang di atas ini lebih dari 330 itu justru berbahaya. Kenapa? Karena gini, kalau harga sahamnya itu naik lebih dari 330 gitu kan, teman-teman. Nah, nanti orang-orang yang punya dapat bonus di sini, mereka bisa convert sahamnya menjadi 300 dia harus convert 330 terus dia bisa arbitrage atau enggak misalnya ini harganya 400 teman-teman di sini 400. Nah, mereka bisa langsung jual di harga si 400 dia langsung gen. Tapi ya sebenarnya kalau menurutku orang yang mau mainin arbitrage di sini kalau kataku nggak begitu banyak I think. Kenapa ya? Karena ya harga 300 aja udah over value.
apalagi dia naikin ke harga 400 gitu kan. Jadi kayaknya agak susah, agak berat. Tapi terlepas daripada itu, aku sih ngiranya dia tuh setidaknya bakal stay aja di harga 300-an atau 330-an. Kalau misalnya di bawah 300, ya berarti nggak menarik gitu ya. Warannya juga nggak menarik nanti. Kalau misalnya harganya itu, si yang harga saham ya teman-teman, harga sahamnya di bawah 300 gitu kan, warannya jadi super super nggak menarik. Kenapa ya? Karena harga tebusnya 330. Sedangkan harga sahamnya 250. Jadi ya ngapain beli waran untuk tebus, eh, untuk ditebus, tapi harga sahamnya aja nggak lebih daripada itu. Tapi di sisi lain harga sahamnya itu nggak bisa naik lebih tinggi. Kenapa? Karena kalau misalnya naik lebih tinggi nanti bakal ada potensi arbitrage gitu ya teman-teman. Jadi nanti kalau misalnya lebih dari 330, katakan 400, nanti pasti bakal banyak yang jualan. Kok kok banyak yang jualan ya? Ya ini dari warannya teman-teman. Warannya itu 50% dari total yang beredar teman-teman. Jadi kalau misalnya kayak gitu, so I think ya sahamnya itu kurang lebih kalau menurutku sih bakal agak nyamping lah ya ke depannya gitu kan. Sampai fundamentalnya bagus, nanti eh, ya mungkin ngikut gitu loh harga saham, waran dan yang lain-lain. So, teman-teman pembahasannya terkait saham apa namanya saham IPO PJHB itu sekian. Jadi intinya yang dari sini itu adalah perusahaannya dari family business, eh, orangnya dari family bisnisnya good or bad, I think nggak bisa disebut jelek juga, walaupun dari laba bersihnya itu sekarang turun, cuman ya emang lagi kondisinya mungkin lagi kurang bagus, harga-harga komoditi lagi pada turun juga gitu kan. Jadi ya mungkin ngikutin harga itu juga, oleh karenanya ya mereka kurang maksimal. Dan dari segi penggunaan dana ini oke aja gitu kan teman-teman. Dari segi UE-nya itu juga cukup baik dalam apa namanya, karena cuma satu kali, jadi cuma cuma bisa dikatakan cukup baik, bahkan nggak tahu juga apakah dia bisa sampai hijau atau enggak. Cuman kalau misalnya hijau, so I think you should sell this stock because this stock is already overvalue gitu kan teman-teman. But it depend on your calculation gitu kan. Kalau misalnya kalian punya informasi yang lebih baik lagi, mungkin you can see this is undervalue, but for me this is overvalue. And then apa namanya, the family business is also good because they are divided dividend to shareholder gitu kan. And then this is the proof that they just not lip stock, apa lip service gitu ya teman-teman, yang cuman bilang gue cuma bagi-bagi dividen tapi enggak. Nah, ini dia udah ngelakuin dari beberapa tahun sebelumnya. And then the last thing is about the warrant, and then the warrant is very interesting because apa namanya, lu punya dua saham, lu dapat bonus satu gitu kan. And then this is risk free rate lah gitu ya teman-teman, bonusnya itu. Jadi I think it could be interesting in the first apa namanya first day, but my suggestion is you can buy the stock, and then when it goes apa namanya hijau, lu jual, terus sama warnanya juga ikut jual. Itu advice dari gua. Tapi segala keputusan jual dan beli, it depend on your ya on your decision. So gitu aja teman-teman. Semoga apa namanya this discussion and then this video and you watching in YouTube itu bisa apa namanya bisa menjadi referensi kalian untuk apa mempertimbangkan saham IPO ini. Sekian, kalau misalnya kalian ada tanya jawab, ya udah boleh kalian ajukan pertanyaan. Aku tunggu sampai jam 11.03. Oke, 11.01 deh. Oke, teman-teman, karena ini sudah dan sorry teman-teman yang baru hadir di sini ya, mungkin kalian agak telat teman-teman datangnya, tapi ya semoga video ini bisa membantu kalian dalam mengambil keputusan. Oh, ini ada nih, Dian.
Berarti kalau beli masih pikir-pikir berarti ya. Kalau aku sendiri sih bakal ikut beli aja sih. Nggak usah terlalu risau karena ya apa namanya eh ya perusahaannya nggak jelek-jelek amat. Dapat waran bonus gitu kan. So I think people will also buy this stock gitu kan. Dan itu bakal ya sama-sama. Eh, ini banyak yang DM, makasih makasih. Iya sama-sama ya teman-teman. Karena itu warannya bonus, so I think it could be also interested by all of people gitu kan. Jadi nanti nanti ya harapannya bisa hijau lah gitu kan teman-teman dan but but let's see lah ya kayak ke depannya kayak gimana. Cuman kalau aku sendiri bakal ikut beli tapi nggak terlalu banyak-banyak amat belinya. Apa namanya ya cuma sekadar buat beli aja gitu kan buat ngeramein ikut ikut ngeramein dan kita juga paham bisnisnya juga nggak jelek-jelek amat gitu kan teman-teman. Jadi ya seharusnya ya saham fundamental kayak gini kalau walaupun turun juga nggak turun-turun amat, nggak turun-turun jelek-jelek amat gitu kan cuman ya apa namanya kalau naik pun nggak bakal naik naik itu cuman yang kita bisa lihat itu adalah dari warannya teman-teman. Warannya sangat menarik untuk bisa dipertimbangkan. Kalian beli 5 juta warannya kalian bisa dapat bonus, udah dapat bonus ya 1 banding 2 kan 5 juta ya udah dapat bonus kurang lebih 2,5 juta gitu kan teman-teman ya kan. Tapi ya warannya kan starting pointnya dari angka nol deng, starting pointnya dari angka nol katakan bisa ke ya harga 20 30 aja udah cukup menarik kayak ini ya ya udah dapat ratusan ribu. I think kalau misalnya kalian beli katakan ya katakan kalian beli 5 juta ya teman-teman, katakan beli 5 juta berarti kan 5 juta itu katakan 5 juta sama dengan 100 lot 100 lot berarti kalian punya 50 lot 50 lot warannya. Nah si warannya ini kalian dari poin 0 ke 10 0 ke 50 aja kalau kataku possible sih ya mungkin nggak terlalu banyak sih gainnya cuman karena aku sekarang banyak cash juga jadi ya mungkin aku ikut beli aja ikut ngeramein cuman ya jangan berharap saham ini bisa naik sekencang itu dan jangan berharap saham ini juga bisa kayaknya turun ya ada cuman nggak bakal turun-turun banget sih. Cuma dari segi valuasi emang kurang menarik. UE juga tukang ya tukang ini ya tukang awal merah terus dinaikin ke arah gitu kan, teman-teman. Cuman ya kalau aku bakal pertimbangkan untuk beli intinya gitu. Oke, apa namanya? Sekian ya teman-teman. Have a nice day teman-teman. Thank you. Ya, sama-sama. Aku izin end ya.